Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bala Putra HF Barangan dengan NPM 2023-01154 dari kelas MJ2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang arbitrase Indonesia? Apa manfaat arbitrase bagi para pihak yang bersengketa? Dan bagaimana cara atau prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase. Arbitrase di Indonesia adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menggunakan arbitrator atau panel arbitrator yang dipilih bersama. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang arbitrase di Indonesia. Manfaat arbitrase bagi para pihak yang bersengketa. Kecepatan. Arbitrase sering kali lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional. Kerahasiaan. Proses arbitrase biasanya lebih rahasia daripada proses pengadilan. Spesialisasi. Pihak dapat memilih arbitrator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Kekuatan eksekusi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dapat dieksekusi di Indonesia dan di luar negeri, tergantung pada konvensi atau perjanjian internasional yang berlaku. Prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase. Perjanjian arbitrase. Para pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Ini biasanya diatur dalam sebuah klausul arbitrase dalam kontrak atau melalui kesepakatan terpisah. Pemilihan arbitrator. Para pihak memiliki arbitrator atau panel arbitrator yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Pemilih ini harus sesuai dengan prosedur yang disepakati atau diatur oleh lembaga arbitrase tertentu. Pembuktian. Para pihak dapat mempresentasikan bukti dan argumen mereka kepada arbitrator. Putusan arbitrase. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, arbitrator akan mengeluarkan keputusan yang mengikat para pihak. Nomor 2. Jelaskan menurut saudara yang melatar belakangi perlindungan. Nomor 2. Jelaskan menurut saudara yang melatar belakangi perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, atau produk yang berbahaya. Ini termasuk aspek hukum yang menetapkan hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk atau layanan yang cacat atau tidak sesuai, serta hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang adil. Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam bertransaksi. Nomor 3. Jelaskan cara penyelesaian sengketa perdata Indonesia. Yang pertama, ada negosiasi dan mediasi. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui negosiasi dan mediasi. Negosiasi dilakukan antara pihak yang bersengketa tanpa bantuan pihak ketiga, sedangkan mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang netral. Cara yang kedua ada arbitrase. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kata sepakat atau konsensus oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dilakukan oleh seorang arbiter yang berwenang untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kebijakan.
Cara yang berikut adalah mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya dan hanya berkekuatan hukum tetap. Yang berikut gugatan ke pengadilan. Jika langkah negosiasi dan mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat. Pengadilan negeri akan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum yang berlaku. Cara yang kelima, tips penyelesaian sengketa perdata. Tips penyelesaian perkara meliputi cara kerja yang berbeda dengan perkara pidana. Perkara perdata adalah perkara gangguan mengenai hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, mengenai hak dan kewajiban dalam lapangan kependataan. Nomor 4. Jelaskan perbedaan dan persamaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Perbedaannya adalah yang pertama, subjek. PMDN dilakukan oleh penanaman modal domestik, baik perorangan maupun badan usaha. PMA dilakukan oleh penanaman modal asing, baik perseorangan maupun badan usaha asing. Bentuk usaha. PMDN tidak harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Dapat berbentuk badan hukum, non-badan hukum, atau usaha perseorangan. PMA harus berbentuk PT dengan dasar hukum dan berkedudukan di Indonesia. Masa waktu. PMDN berlaku selama berstatus PMDN. PMA berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 30 tahun. Tenaga kerja. Keduanya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi kerja dan menyediakan fasilitas pelatihan kerja serta alih teknologi. PMA memiliki kewajiban tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Akta pendirian. PMA dibuat setelah adanya persetujuan, sedangkan PMDN dibuat setelah adanya persetujuan. Persamaan dari penanaman modal luar negeri dan penanaman modal dalam negeri. Yang pertama, satu, tujuan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, modal. Keduanya membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, kewajiban. Keduanya memiliki kewajiban dalam meningkatkan kompetensi kerja dan memberikan fasilitas pelatihan kerja serta ahli teknologi. Nomor 5. Manfaat apa yang saudara dapatkan dari mempelajari mata kuliah hukum bisnis? Sebutkan pendapatnya masing-masing. Manfaat mempelajari mata kuliah hukum bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian hukum bisnis dan perusahaan. Memahami dasar-dasar hukum bisnis dan perusahaan, termasuk bentuk organisasi bisnis dan prosedur pendirian. Prosedur pendaftaran perusahaan. Mengetahui prosedur pendaftaran perusahaan dan badan hukum yang berlaku di Indonesia. Memahami konsep bisnis, kontrak dan perjanjian bisnis serta hukum perjanjian yang berlaku. Mengetahui tentang kepemilikan dan sengketa bisnis serta cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nomor 6. Jelaskan yang dimaksud cybercrime dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi cybercrime dalam penjualan online. Kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, dan jaringan. Cara mengatasi cybercrime dalam penjualan online. Yang pertama, penggunaan teknologi.
Penggunaan teknologi keamanan. Gunakan teknologi keamanan seperti SSL atau TLS untuk melindungi transaksi data. Gunakan firewall atau antivirus untuk melindungi sistem data serangan malwares. Penggunaan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Gunakan pengelolaan kata sandi untuk mengatur dan mengingat kata sandi. Penggunaan autentikasi dua faktor. Gunakan autentisasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan. Nomor 7. Ceritakan kembali tugas individu yang telah saudara buat secara interaktif. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang perseroan komunitar. Perseroan komunitar adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bisnis yang sama. Perseroan komunitar memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan berbandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Dengan demikian, perseroan komunitar memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kelebihan perseroan komunitar meliputi sederhana dan murah, fleksibilitas, kepemilikan dan kewajiban yang relatif lebih sedikit. Kekurangan perseroan komunitar meliputi batasan kewajiban pajak yang relatif lebih tinggi, batasan kredit, dan batasan pengembangan. Baik, itulah hasil ujian final saya pada mata kuliah Hukum Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.